10 tahun peristiwa Mei ya, Esther ya. Iya. Jadi kira-kira bisa Esther gambarkan bagaimana kira-kira situasi orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia terhadap 10 tahun kasus Mei ini ya? Ya, kalau saya lebih melihat orang-orang yang pernah bersentuhan langsung dengan kasus Mei, dalam arti mereka yang adalah korban atau saksi dari peristiwa ya, mereka sangat concern saya lihat. Jadi begitu diingatkan tentang peristiwa, lalu diajak untuk memperingati, mereka menyambut dengan sangat baik. Oke. Jadi tahun ini ada banyak sekali kegiatan dan antusias masyarakat itu besar. Oke. Tetapi kalau dilihat dari perkembangan perkara memang tidak banyak. Jadi setelah 10 tahun justru pihak kejaksaan mengembalikan berkas-berkas penyelidikan yang telah dilakukan oleh Komnas HAM. Artinya proses hukum tidak berjalan. I see. So, kalau boleh tahu kegiatan di Indonesia apa aja gitu? Yang berkait dengan peringatan Mei. Benar. Yang pertama, persiapan untuk membuat satu rumah kenangan ya, semacam memorial house untuk peristiwa Mei 98. Jadi satu tempat di mana dikumpulkan semua data, semua karya yang berkait dengan Mei 98 yang diharapkan bisa mengingatkan masyarakat terus-menerus untuk tidak mengulangi peristiwa yang sama, tidak membiarkan peristiwa yang sama berulang kembali ya, dan juga menjadi satu proses pembelajaran. Artinya kalau orang mau belajar tentang peristiwa Mei, semua data ada lengkap di sana. Oke. Menjadi satu pusat kegiatan juga untuk masyarakat kalau mereka ingin entah menolong korban atau mereka ingin mengenal satu sama lain ya dengan kelompok-kelompok atau orang lain yang juga menjadi korban atau saksi peristiwa Mei. Itu yang pertama. Lalu yang lain-lain ada beragam, seperti misalnya ada kelompok yang mencoba membuat semacam peradilan semu ya tentang kasus-kasus yang terjadi di tahun 98. Ada juga yang membuat pagelaran budaya, film, gerak jalan para korban, doa bersama, ziarah ke makam korban, renovasi makam korban Mei. Masih banyak lagi ya. Jadi tahun ini kelihatannya sangat positif. Kenapa sih kok baru 10 tahun kok jadi begitu besar sekali ya? Angka 10 itu sebenarnya apa artinya ya untuk orang-orang Indonesia ya? Sorry, mungkin pertanyaan saya agak naif, tapi kenapa baru 10 tahun begitu? Kalau dilihat dari naik turunnya kasus Mei, tahun 99 itu 98-99 itu besar ya peringatan ya. Artinya banyak orang masih peduli. Tahun 2000, 2001, 2002, 2003 itu yang paling turun. Jadi bahkan pada masa itu orang banyak yang khawatir untuk memperingati peristiwa Mei karena situasi dibuat mereka merasa tidak nyaman kalau mereka memperingati dengan tuduhan entah ini politis, ditujukan untuk menjatuhkan salah satu calon presiden. 2004-2005 situasi tidak hampir mirip ya. Mulai 2006 itu membaik dengan proses, pada saat ada proses penelitian kembali tentang perkaranya. 2007 itu yang kelihatannya mulai menjadi langkah persiapan untuk 2008 ini, untuk 10 tahun ini. Jadi pada saat data-data dibuka kembali ke masyarakat secara lebih lengkap, itu masyarakat menjadi lebih peduli, sehingga mereka berpikir bahwa oh iya ya ternyata sudah 9 tahun. Sekarang adalah 10 tahun gitu. Jadi setelah 10 tahun apa yang kita buat, apa yang sudah
kemajuan apa yang terjadi itu kasus Mei, ataupun juga dikaitkan dengan ini kan 100 tahun kebangkitan nasional. Oh, oke. Situasinya menjadi menyatu ya antara kebangkitan nasional, semangat kebangkitan nasional dengan semangat peringatan 10 tahun Mei 98. I see. Oke. Kembali ke kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia di Indonesia terhadap peristiwa Mei ini, itu yang memprakarsai rumah kenangan Mei kira-kira siapa ya? Kalau ide awal itu dari Ibu Ruminah, dia salah seorang korban dari peristiwa Mei. Anaknya mati dibakar di Jogja Plaza. Tokonya sendiri, toko Ibu Ruminah juga habis dijarah oleh kelompok yang merusuh ya. Nah, dari kondisi itu dia terpikir harus ada tempat untuk korban berkumpul dan data dikumpulkan. Lalu kami diskusi sama-sama, jadilah satu ide untuk membuat rumah kenangan. I see. Saya akan kembali ke rumah kenangan Mei nanti di akhir bincang-bincang ini. Cuman jadi bukan dari institusi, bukan dari LSM Anda ya, Solidaritas Nusa Bangsa. Kalau SNB itu hanya mematangkan idenya. Oh, I see. Good. I see. Yang bikin kelompok peradilan semu ini siapa lagi nih? Saya nggak tahu pasti organisasinya. Itu sepertinya yang saya tahu itu salah seorang dia masih volunteer SNB, namanya Asmin Francisca. Dan di Atma Jaya itu bersama kelompoknya ada Garda Sembiring dan yang lain-lain, tapi saya nggak tahu pasti ya. I see. Oke, good. Paling nggak saya tahu kira-kira siapa yang. Alright. So ini kembali ke soal perkembangan perkara. Soal perkembangan perkara kasus Mei, sebenarnya sampai pada tahun ini ya, jadi 2008, Mei 2008, kira-kira karena kita tinggal di luar ya, seringkali kita lost gitu ya, kita nggak tracking record. Jadi kira-kira ini sampai di mana sih perkembangan perkara kasus Mei ini, sampai di mana secara Indonesia dan secara di luar Indonesia ini sampai di mana? Mungkin Esther bisa kasih update ke kita semua. Iya, kalau dari kasus pelanggaran HAM beratnya, tahun 2003 Komnas HAM sudah menyatakan kasus ini satu pelanggaran HAM berat. Jadi bukan kasus yang spontan yang terjadi begitu saja karena masalah ekonomi atau masalah yang lain, tapi sesuatu yang kasus yang memang direncanakan, dan ini seharusnya ini disidik, dituntut